Bab 144-147. Pengasuh anak Presdir. Nyatanya wajah menyesal yang Renata tunjukkan pada Devan hanyalah sebuah topeng belaka. Renata bukannya menyadari akan kesalahannya, dan memperbaiki diri, ia malah tak gencar untuk bisa kembali rujuk dengan Devan. Renata mengepalkan kedua tangannya ketika Devan sudah pergi meninggalkannya. Saat Renata hendak pergi, ia tak sengaja mendengar percakapan para karyawan kantor membicarakan tentang Devan. Katanya Pak Devan mau nikah ya? Iya, heboh sekali beritanya. Renata mengernyitkan dahinya, ia tentu saja terkejut mendengar berita itu. Ia saja tidak tahu kalau Devan akan segera menikah. Ya iyalah, bagaimana tidak heboh, ternyata calon istrinya itu ibu mertua Tuan Kaisar. Renata semakin terkejut, ia tak menyangka jika Devan akan menikah lagi. Hah, yang benar saja, kata Renata. Ia menggigit bibirnya karena merasa gusar, ternyata Devan akan segera move on dan memiliki pasangan hidup yang baru. Bunda ini sepertinya bagus, kata Kaira. Hari ini ia menemani bundanya itu untuk memilih gaun pernikahan. Sebenarnya Hesti tidak mau acara pernikahannya itu dibuat pesta segala macamnya. Cukup ijab sah saja. Mengingat ia sudah 2 kali menikah, belum lagi usianya yang tidak cocok untuknya jika harus mengadakan pesta pernikahan. Namun Kaira begitu bersemangat menyambut pernikahannya, bisa dibilang Kaira yang tidak sabar untuk punya ayah baru. Dan melihat Hesti dan Devan segera duduk di pelaminan. Kaira, Bunda sudah bilang, Bunda mau ijab sah saja di Kua. Kata Hesti. Mau menolak bagaimanapun Hesti selalu kalah telak karena Kaira yang selalu memaksa untuk menurut akan keinginannya. Mana boleh begitu, Bunda. Lihat suamiku sudah memberikanku kartu ajaibnya. Kan rugi kalau tidak dipakai. Kaira menunjukkan kartu American Card yang tanpa batas limitnya untuk Kaira gunakan pada keperluan pernikahan bundanya. Semua itu atas izin dari Kaisar, karena Kaisar sendiri yang menginginkannya. Sebab Devan sudah lama bekerja untuk Kaisar, dan menganggap Devan seperti adiknya. Adik yang akan menjadi ayah mertuanya. Aku sudah mempersiapkan acara garden party, tidak terlalu mewah seperti keinginan Bunda, sederhana saja yang penting ijab sahkan. Ucap Kaira. Tapi kan Bunda maunya di Kua saja. Balas Hesti cepat. Sudah Bunda nurut saja. Ini ayo coba gaunnya. Kaira mendorong bundanya agar mencoba gaunnya dibantu oleh 2 orang pegawai butik. Saat Hesti tengah mencoba gaunnya, tiba-tiba Devan datang ke butik karena perintah Kaira. Begitu tirai dibuka oleh pegawai butik, mata Devan terpaku pada penampilan Hesti yang begitu cantik dengan balutan gaun pernikahan berwarna putih. Siapa yang mengira kalau Hesti usianya sudah lebih dari 40 tahun? Hesti terlihat awet muda karena selalu menjaga pola makan dan hidup sehat, belum lagi ia selalu rutin melakukan perawatan agar terlihat kencang selalu. Cantik kan? Bisik Kaira pada Devan yang sejak tadi menatap bundanya tak berkedip. Awas jatuh bola matanya. Kata Kaira lagi yang membuat Devan tersadar akan lamunannya karena merasa kagum dengan kecantikan bundanya. Sabar, sabar, sebentar lagi sah. Kata Kaira lagi sembari terkekeh, dan Devan hanya menutup bibirnya menyembunyikan senyuman di bibirnya. Sejak kapan kau datang? Tanya Hesti yang merasa terkejut melihat kehadiran Devan tiba-tiba ada di hadapannya. Barusan, balas Devan. Hesti menoleh ke arah Kaira yang nampak tengah senyum sendiri. Ia yakin pasti putrinya itu yang menghubungi Devan untuk datang melihatnya mencoba gaun pengantinnya. Dasar bocil. Astaga, aku lupa kalau dia sudah beranak 1. Kata Hesti dalam hati, yang hanya bisa pasrah menurut perintah dan kemauan Kaira. Karena pernikahannya dihandle oleh Kaira semua, ia dan Devan hanya duduk manis dan menunggu kapan acara pernikahan itu tiba nantinya. Bab 145. Kau mau menikah?
Balas Rini saat Hesti menghubunginya. Sudah sekian purnama Rini tidak mendengar kabar dari Hesti setelah Hesti menyelamatkannya dan mengurus perceraiannya bahkan memberikannya pekerjaan. Kini mereka mulai berkomunikasi kembali. Hesti memberikan kabar jika dirinya akan segera menikah dalam waktu dekat, dan Hesti berharap Rini mau datang ke acara pernikahannya. Entah Rini merasa malu atau bagaimana sejak Hesti menolong Rini tidak mau lagi bertemu dengannya terutama dengan Kaira. Rini tidak kuasa menahan rasa malu karena dulu ia sudah berbuat jahat pada Kaira, dan tidak mengurus Kaira dengan baik seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan saat Kaira melahirkan pun, Rini tidak datang padahal Kaira sangat berharap Rini mau bertemu dengannya. "Kau mau datang, kan?" tanya Hesti. Rini nampak ragu, karena ia takut berhadapan dengan Kaira dan suaminya. Ia takut kalau Kaira melihatnya akan semakin membencinya. "Kau takut bertemu Kaira?" tebak Hesti. Tidak, jawab Rini gugup. "Bagus. Kalau begitu, kau harus datang. Aku tunggu kehadiranmu," jawab Hesti cepat. Tapi Hesti belum sempat Rini selesai bicara, panggilan itu terputus. Rini menghela nafasnya melihat ponselnya setelah bicara dengan Hesti. Haruskah ia datang ke pernikahan sahabatnya itu, tapi ia takut jika nanti bertemu dengan Kaira serta suaminya. Ia yakin pasti Kaira tidak mau memaafkannya atas perbuatannya selama menjadi ibu tirinya. Saat Rini diam dalam lamunannya, tiba-tiba seorang gadis memanggilnya yang kebetulan penjaga kasir yang bekerja di tokonya. Dia adalah Alisa. Selama ini Rini diberikan kepercayaan oleh Hesti untuk mengelola salah satu usaha toko sembako miliknya. Alisa pada waktu itu yang tengah kabur dari kejaran istri sah Sugar Baby-nya memilih untuk bersembunyi dan bekerja di toko yang Rini kelola. Entah apa jadinya nasib Alisa jika ia tak bertemu dengan Rini. Mungkin ia sudah jadi gelandangan di luar sana. Bahkan ibu dan bapaknya saja tidak mau lagi mengakuinya sebagai anak mengingat kelakuan dan apa yang sudah Alisa lakukan tanpa sepengetahuan mereka. Hati orang tua mana yang tidak terluka melihat anaknya ternyata mencari jalan pintas untuk hidup enak, dengan menjadi simpanan pria hidung belang. Jika Alisa tak bertemu dengan Rini entah apa jadinya Alisa. Selama Alisa tinggal bersama Rini, ia mencoba hidup lebih baik dan menyadari kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Ia sudah bertobat dengan merubah hidupnya ke jalan yang lebih baik, bahkan tampilannya kini pun sudah jauh berbeda. Alisa bahkan kini sudah mengenakan hijab, dan lebih banyak mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. "Bu Rini, stok makanan yang ini habis, sepertinya kita harus beli yang banyak karena banyak sekali peminatnya," kata Alisa memberitahukan pada Rini. "Oh iya, biar nanti ibu pesankan," jawab Rini. Alisa menganggukkan kepalanya, namun ia melihat raut wajah Rini seperti menyimpan sesuatu. "Bu Rini kenapa?" tanya Alisa pelan. "Ah, tidak apa-apa," jawab Rini gugup. Ia sebenarnya malu untuk bercerita ini itu dengan orang lain apalagi mengenai masa lalunya. "Tidak apa-apa Bu, cerita saja. Bu Rini tahu kan masa laluku bagaimana. Masa Bu Rini tidak mau cerita padaku?" kata Alisa tersenyum manis. "Ibu malu kalau mau menceritakannya," lirih Rini. "Ya sudah tidak apa-apa, kalau Bu Rini tidak mau cerita," kata Alisa. Rini menghela nafasnya. "Kau mau menemaniku?" tanya Rini. "Kemana?" tanya Alisa cepat. "Temanku mau menikah, lebih tepatnya pemilik toko ini yang menikah," kata Rini. Ia sepertinya akan mengajak Alisa untuk temannya pergi ke acara pernikahan Hesti. Sebab ia yakin nantinya di sana ia akan seorang diri tanpa adanya orang yang dekat dengannya. "Wah, kita pergi kondangan. Mau aku, Bu? Lagi pula aku penasaran sama pemilik toko sembako ini," kata Alisa cepat. Ia tentu saja mau menemani Rini pergi nantinya. "Baiklah, minggu depan kita pergi ya," kata Rini mengembangkan senyuman di bibirnya.
Lain halnya dengan Hesti, wanita itu mengirimkan surat undangan pada Mahendra dan Mahendra pun menerimanya saat ia tengah berada di kantor. Mahendra sampai geleng-geleng kepala sendiri, ternyata wanita yang ia sukai itu benar-benar akan menikah dengan Devan, pria yang usianya terpaut jauh darinya. Benar-benar dunia sudah terbalik. Aku pikir cerita semacam ini cuma ada di sosial media, ternyata benar adanya. Cinta memang tidak memandang usia, kata Mahendra seorang diri. Pada akhirnya pria di usia yang matang itu harus menerima kekalahan dan belajar ikhlas menerima wanita yang ia sukai bukanlah jodohnya. Mahendra meskipun usianya sudah 50 tahun, pria itu tetap gagah dan tampan apalagi ia seorang pengusaha tambang batu bara yang begitu banyak uangnya. Wanita mana yang tidak tertarik padanya? Meskipun banyak wanita yang mendekatinya, namun Mahendra ternyata hanya jatuh hati pada Hesti. Apalah daya harapan dan angan-angan hanya sebatas angan-angan semata. Mahendra harus menerima kenyataan kalau Hesti tak berjodoh padanya. Oke, aku akan datang. Tulis Mahendra dalam pesan singkat yang dikirimkan untuk Hesti, sebagai bentuk jawaban jika ia sudah menerima undangan dari Hesti. Bab 146. 1 minggu kemudian, tibalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh Devan dan Hesti. Mereka pada akhirnya melangsungkan ijab kabul disaksikan oleh keluarga dan teman dekat mereka. Acara pernikahan itu cukup sederhana sesuai permintaan Hesti pada putrinya, Kaira. Kaira memilih konsep pernikahan garden party dan acaranya pun tidak terlalu merepotkan karena para tamu undangan hanya cukup menikmati acara sakral itu dengan sukacita, dan memberikan doa yang baik bagi pasangan yang sudah sah menjadi suami istri. Aku terima nikah dan kawinnya Hesti Liana bin almarhum Haji Adam dengan mas kawin 50 gram logam mulia dibayar tunai. Devan mengucapkannya dengan satu tarikan nafasnya. Bagaimana para saksi? Sah, sah. Devan pada akhirnya berhasil mempersunting Hesti dan menjadikan Hesti istrinya, ratu di kehidupan rumah tangganya. Hesti berjalan menemui Devan di meja akad nikah, ia didampingi oleh Kaira. Semua nampak kagum dengan kecantikan Hesti yang menjadi mempelai wanitanya. Apalagi Hesti didampingi oleh Kaira, di mana Kaira nampak seperti replikanya Hesti. Jangan salah lihat, bisik Kaisar pada Devan untuk tidak salah lihat jika istrinya itu Hesti bukan Kaira. Mataku masih normal, Tuan. Jawab Devan. Ganti panggilanmu mulai sekarang. Bisik Kaisar, bisa hilang jatah tiap malamnya jika Kaira tahu Devan masih memanggilnya dengan sebutan Tuan. Sebab kini status mereka sudah berbeda, Devan adalah ayah mertua Kaisar. Ia menantuku. Ucap Devan mengulum senyuman di bibirnya, ia merasa geli sendiri karena harus menerima kenyataan kalau Kaisar adalah menantunya saat ini. Begitu dong, ayah mertua. Kaisar pun tak kalah menyembunyikan senyuman di bibirnya, ia rasanya ingin meledak ingin tertawa. Namun tak bisa ia lakukan karena banyak keluarga dan tamu undangan yang melihat. Melihat Kaira yang begitu cantik bak replika bundanya, Kaisar menjadi tambah ketar-ketir sendiri. Ia yakin semakin dewasa usia Kaira nantinya, Kaira tidak akan berubah akan tetap cantik dan awet muda. Kini mungkin akan tinggallah Kaisar yang usianya semakin bertambah dan berumur pasti akan menua dan... Astaga! Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Aku sepertinya harus mulai perawatan ke klinik kecantikan. Kata Kaira dalam hatinya. Hesti berjalan mendekati Devan, ia tersenyum ke arah pria yang sudah resmi menjadi suaminya itu begitupun sebaliknya Devan pun menyambutnya dengan senyuman bahagia. Hesti meraih tangan Devan dan menyalaminya dan Devan pun menyambutnya dengan memberikan ciuman di kening Hesti. Pasangan beda usia itu akhirnya resmi menikah dan menyandang status menjadi suami istri, yang sah di mata agama dan negara. Devan dan Hesti kemudian berjalan menuju pelaminan dengan diiringi oleh taburan kelopak bunga mawar putih dari para tamu undangan.
Devan dan Hesti nampak bahagia, mereka saling meyakinkan jika pernikahan mereka terjalin bukan hanya karena cinta tapi juga karena ingin menjaga satu sama lain, hingga maut memisahkan mereka berdua. Kaira merasa terharu melihat bundanya sudah bahagia, dan menemukan pendamping hidupnya yang begitu tulus menyayanginya. "Sayang, kau menangis," ucap Kaisar menoleh pada Kaira di sampingnya. "Aku bahagia lihat bunda," lirih Kaira. Kaisar pun tersenyum, ia menghapus sudut mata Kaira yang mengeluarkan air mata bahagia itu. "Selamat berbahagia, Hesti Devan," ucap Diana dan Dion yang memberikan selamat pada Hesti dan Devan. "Mbak, terima kasih banyak," jawab Hesti, ia memeluk Diana. "Semoga kalian bahagia," ucap Dion memeluk Devan. "Terima kasih, Tuan," jawab Devan. "Hei, aku bukan tuanmu sekarang," kata Dion mengulung senyumannya. "Ah, apa sebutan yang pantas untuk kita?" bisik Devan. "Besan," bisik Dion yang membuat keduanya seketika tergelak tawa bersama. Bab 147. Rini dan Alisa berjalan masuk ke lokasi acara pernikahan Hesti. Ia melihat begitu banyak tamu undangan yang datang. Rini dan Alisa pun melihat Hesti dan suaminya tengah berfoto bersama para tamu undangan di atas pelaminan. Dengan wajah tersenyum bahagia, Rini berjalan ke arah pelaminan untuk memberikan ucapan selamat. "Hesti," sapa Rini. "Rini," jawab Hesti. "Selamat ya Hes, semoga kau bahagia selalu," ucap Rini. "Terima kasih, Rin." Keduanya saling berpelukan. Lain halnya dengan Alisa, ia terkejut melihat siapa yang menjadi mempelai prianya. Ternyata adalah Devan, asisten sekaligus sekretaris pribadi Tuan Kaisar. "Pak Devan." Alisa menelan kasar air ludahnya, melihat mereka saling menatap satu sama lain. "Kau?" Devan langsung menggertakkan giginya ketika melihat Alisa. Bagaimana ia tak lupa dengan Alisa, sebab karena Alisa lah awal dari masalah yang terjadi. Karena Alisa ia sampai meniduri Hesti. Alisa tertunduk malu dan merasa bersalah. Ia tahu pasti Devan menaruh rasa dendam padanya, atas perbuatannya dulu. "Maafkan saya, Pak," ucap Alisa pelan dan penuh rasa bersalah. "Kau temannya Kaira, kan?" tebak Hesti. Ia tentu saja hafal wajah Alisa, sebab Kaira pernah menunjukkan padanya. "Iya, Bu," jawab Alisa pelan. Hesti melihat tampilan Alisa, benar-benar berubah drastis. Tidak seperti Alisa yang dulu kecentilan dan liar seperti yang sering dibicarakan oleh Kaira. "Kalian kenal, Alisa?" tanya Rini. "Iya," jawab Devan dan Hesti. "Oh." Kepala Rini hanya mangut-mangut. "Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Asalkan kau mau berubah menjadi orang yang lebih baik lagi," kata Hesti memegang pundak Alisa. Alisa menjadi terharu, dan matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu," lirih Alisa, dan Hesti menyambutnya dengan pelukan hangat, lalu Alisa pun juga memeluk Hesti. Rini dan Alisa pun tak lama turun dari atas pelaminan, mereka duduk di salah satu kursi tamu. Saat keduanya tengah duduk dan menikmati acara, tiba-tiba Kaisan berlari ke arah Rini dengan membawa cupcake, dan ternyata cupcake yang ia pegang terjatuh di hadapan Rini. Dan membuat Kaisan menangis. Rini dengan sigap mengambil Kaisan dan menggendongnya, menenangkannya untuk tidak menangis lagi. Kaira dan Kaisar mendekati putra mereka itu, dan terkejut melihat Kaisan digendong oleh seorang wanita yang mereka kenal. "Ibu Rini," ucap Kaira. Rini menoleh, dan melihat siapa yang memanggilnya. Jantung Rini seakan berhenti berdetak ketika melihat Kaira, mantan anak tirinya yang sudah lama tak ia lihat. Terlihat Kaira tambah begitu cantik dan bahagia. "Kaira," lirih Rini dengan mata berkaca-kaca ingin menangis, rasa dalam hatinya bercampur menjadi satu. Antara malu, bersalah, dan menyesal karena telah memperlakukan Kaira dengan tidak baik di masa lalu.
Rini menaruh Kaisan di kursi dan memberikan Kaisan cupcake agar Kaisan diam. Kaira memeluk Rini, sudah lama ia tak melihat mantan ibu tirinya itu. Meskipun Rini selalu memperlakukannya tidak baik di masa lalu, tapi Kaira begitu menyayangi Rini. "Maafkan ibu, Kaira," kata Rini. "Ibu banyak salah, ibu banyak dosa denganmu. Maafkan ibu," kata Rini penuh rasa penyesalan. "Tidak apa-apa. Aku sudah memaafkan ibu," kata Kaira dengan begitu besar hati. Rini menangis dalam pelukan Kaira. "Itu anakku, ibu. Namanya Kaisan," ucap Kaira memperkenalkan Kaisan pada Rini. Rini pun menoleh pada Kaisan, anak laki-laki yang ia gendong barusan. "Benarkah?" Kaira menganggukkan kepalanya. "Dan ini suamiku." Kaira memperkenalkan Kaisar pada Rini. Rini menoleh pada Kaisar, ia merasa tidak asing dengan Kaisar. "Bukankah kau yang datang ke rumahku waktu itu?" Tebak Rini kalau ia tidak salah. Kaisar menganggukkan kepalanya. "Iya," jawab Kaisar singkat. Kaira kemudian mengalihkan pandangan matanya pada Alisa. "Alisa," ucap Kaira. "Kaira." Alisa menundukkan wajahnya ketika melihat Kaira. Ia tentu saja malu melihat Kaira. "Kaira, maafkan aku," lirih Alisa. Kaira pun tersenyum, ia sudah lama memaafkan Alisa. Biarlah semua yang berlalu tinggal masa lalu. Asalkan Alisa mau memperbaiki dirinya, dan tidak hidup seperti dulu lagi. "Aku sudah maafkanmu, maafkan aku juga kalau dulu aku kasar padamu," kata Kaira pelan. Alisa merasa terharu, ia pikir Kaira tidak akan memaafkannya dan mengusirnya. "Tuan Kaisar, maafkan aku," kata Alisa pada Kaisar. "Jika istriku sudah memaafkanmu, berarti aku juga sudah memberikan maaf padamu," balas Kaisar, meskipun ia masih menaruh rasa kesal pada Alisa, mengingat dulu ia pernah menggodanya dan mencelakainya. "Terima kasih, Tuan," lirih Alisa menundukkan wajahnya. "Kau sudah makan?" tanya Kaira mengalihkan topik pembicaraan lain. Alisa menggelengkan kepalanya. "Ayo ikut denganku, kita ambil makanan," ajak Kaira, dan Alisa menganggukkan kepalanya dengan mengembangkan senyuman di bibirnya. Melihat Kaira dan Alisa pergi, kini tinggallah Kaisar dan Rini di sana. "Terima kasih, sudah menjaga Kaira. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana hidup Kaira jika tidak bertemu denganmu. Aku ini ibu yang buruk untuknya," kata Rini dengan tulus. "Ibu tenang saja. Kaira selalu bahagia bersamaku," jawab Kaisar pelan. "Sekali lagi terima kasih," lirih Rini dan Kaisar membalasnya dengan menganggukkan kepalanya.